Solo itu berapa sih? Yang jelas ini Kutarjo, Mm-mm. Promasan, Promasan. itu Senang Sono kan. Mm-mm. Terus mana itu Kroya, Mm-mm. Kroya. Kroya sama udah sih kayaknya itu. Yang Baru paling berkesan di mana? paling berkesan di ini sih di Sendang Sono tuh. Sendang Sono. Oh, Kenapa? Wonosobo juga. Wonosobo. Yang paling berkesan Di Sendang Sono itu. Sendang Sono. Soalnya ya di Gua Maria kan. Di Gua Maria. Itu pengalaman Terus rasanya lebih rohani aja. jumlah umatnya juga pengaruh nggak? Jumlah umatnya pengaruh itu. Mm-hmm. Terus vibes dari gerejanya juga ngaruh kan. Kalau di Sendang Sono itu lebih ke gunung alam, pegunungan gitu. Oke. Kental nuansa alamnya. Berarti ada olahraga tadi. Olahraga sama paduan suara. Kalau olahraga udah dapat apa aja? Kalau olahraga sih nggak dapat apa-apa sih. Oh, wes. bukan. Pura-pura lupa. Enggak. Itu kan waktu itu ya basket sebenarnya cuma bisa-bisaan aja sih. Cuma hobi aja, nggak sampai ditekuni banget gitu. Cuman bohong dia. Cuman bisa aja, masih banyak yang lebih jago. Ada orang di luar sana ingin protes. PB. Pro. Enggak biasa aja. Kalau dibandingkan dengan saya pro mana? Pro Pak Lutfi. Profesornya bias ini Pak Lutfi. Ahli itu. Terus ya waktu itu juara 1 PBL Purworejo. PBL, oke. Itu okay. Ya sebetulnya cuma pemain cadangan sih. Oke. Mainnya itu presentasi mainnya jarang banget. Kamu lanjutkan ke kuliahan? Ya hobimu? Dicoba dulu. Lagi mencoba. Kalau emang rezekinya kepilih ya bagus lah. Kalau enggak ya juga enggak apa-apa. Soalnya sadar diri juga aku mainnya masih jelek lah. Ya karena persaingan di kampus kan beda. Datang dari mana-mana. Ya betul sekali. Terus nyobain apa sih yang di kampus? Ini yang baru-baru ini organisasi. Event acara angkatan. Jadi ya kebetulan puji Tuhan dipercayai sama teman-teman seangkatan itu jadi ketua. Oke. Pengurus hariannya kan. Sebetulnya itu nggak beda jauh waktu di OSIS SMA atau di apa gitu dulu kan pernah Pipa Makap. Ya ini Pipa Makap itu acara tahunan 2 tahun sekali. Itu dulu itu rasanya seneng waktu Pipa Makap. Nah ini kayak tidak lagi pengen lebih menggali lebih dalam lagi kemampuan berorganisasi. Dapat dari OSIS, Pipa Makap juga itu. Seberapa penting sih organisasi? Setelah lulus terus merasakan setelah lulus dari SMA, terus merasakan auranya kampus itu seberapa penting organisasi? Itu kayak hampir bisa dikata 80%, Pak. 80% itu penting banget. Soalnya apa? Karena di kuliah itu kita bakal tanyain udah punya pengalaman organisasi apa saja. Jadi buat yang masih pikir ala OSIS, ala DA, ala PA atau apa itu join lah. Soalnya itu kayak bakalan ditanyain gitu. Udah pernah apa aja, terus bagaimana hasilnya itu bakalan di. Kalau nggak salah di Atmajaya itu juga ada apa ya istilahnya itu, ada syarat khusus misalnya untuk skripsi atau apa gitu. Itu dari poin keaktifan organisasi gitu ya, Pak. Namanya apa itu? Itu namanya SPAMA. SPAMA itu? S itu sistem, P partisipasi, A aktif, M itu mahasiswa, A itu Atmajaya. Berapa nilai yang harus kita dapatkan untuk bisa lulus di SPAMA itu? Untuk bisa lulus itu 65 poin minimal. 65 poin. Itu terdiri dari apa sih? Terdiri dari keatmajayaan, minat bakat, pengabdian masyarakat, sama satunya lagi itu kayak podcast gini kamu diundang ke sini terus ya itu. Saya ngasih kamu sertifikat? Ya, itu kepake juga. Itu masuknya mana itu? Itu masuknya ke ini mungkin lebih ke Atmajaya. Bukan ke Atmajaya. Ini kan mungkin ini ya, Pak. Apa ya? Minat bakat Pak ya? Iya, mungkin bisa minat bakat atau enggak ini pengabdian masyarakat. Karena itu kan punya impact ke masyarakat. Sebentar ada gangguan sedikit. Apa Pak ya, Bro? Apa santai. Nek apa namanya tadi itu ya?
Spama ya, spama itu nek kita sadurkan neng SMA piye oleh ora ya. Misalnya kita sadur gitu bisa programnya. Jadi siswa dari Pibama itu nggak ada yang tidak aktif, harus aktif toh seharusnya. Bener banget. Itu soalnya ya gitu penting banget, dan tindak lanjutnya setelah kita ditanyain kita harus sudah pengalaman organisasi apa, nanti semakin banyak organisasi yang didaftar kita semakin mudah terimanya di organisasi. Nah, semakin banyak organisasi yang kita ikuti waktu kuliah ini, nanti impactnya pada pekerjaan kita jadi lebih gampang dapat kerjaan kalau kan ada CV gitu, ada kurikulum vitae ini. Kita akan dilihat historinya di organisasi kuliah itu ngapa saja, pengalamannya apa saja, apa saja. Banyak, maka ya peluang chance masuknya semakin tinggi. Tapi ya tidak menutupi kemungkinan prestasi belajar juga akan dinilai. Yang pertama sih prestasi belajar, yang kedua itu ya keaktifan itu. Karena saya juga saya menceritakan diri saya sedikit, saya bukan mahasiswa yang pintar tapi tidak terlalu mendapatkan nilai yang sangat bagus waktu di kampus. Tapi keaktifan saya itu saya aktif sekali. Nah, itu mungkin saya pernah kerja di salah satu perusahaan di Jakarta dengan gaji yang sedikit lumayan, seperti itu. Mungkin buat teman-teman adik-adik apa ya kita manggilnya, adik-adik kelas yang kok saya manggilnya adik-adik kelas, kamu yang manggil dah. Buat anak-anak ini khususnya di SMA Pius Bakti Utama itu yang penting itu keaktifan. Mungkin keaktifannya tadi juga bisa dari lomba-lomba, Pak. Itu dia. Lomba-lomba itu poinnya cukup tinggi juga, bisa 5 atau 6 gitu. 6, Itu ya buat pengetahuan kita semua. Yo Bil yo. Kunci. Jadi kalau ada lomba ikut wae. Kalah menang juara belakangan, yang penting ki sertifikat. Sertifikat. Aktif, kita punya pengalaman, jadi kalau besok sewaktu-waktu dipakai itu kita udah bisa prefer lah, udah ada gambaran. Spama itu idenya Spama itu mungkin bisa disadur ke SMA ya, mungkin bisa diambil idenya. Jadi tujuannya sih agar semua siswa SMA itu bisa aktif ya. Jadi sebetulnya kalau ide kayak gitu di setiap universitas itu ada sih. Soalnya kan sebagai mahasiswa, ini udah mahasiswa. Mahanya di atasnya siswa ya. Jadi kita harus menerima informasi sebanyak mungkin. Betul. Gak bisa kita melihat suatu masalah itu dari satu sudut pandang kayak saja. Sekarang ini kita cari materi harus kitanya sendiri, nggak bisa kayak nunggu dari dosen gitu. Oke, berkaitan dengan mahasiswa tadi, maha ya. Karena yang maha itu cuma mahasiswa. Dosen pun bukan maha guru, tapi dosen. Bukan ke maha guru mentor, jatuhnya ke mentor. Apa yang membedakan mahasiswa apa yang membedakan pada saat kamu menjadi siswa dan pada saat kamu menjadi mahasiswa? Yang pertama jelas kebebasannya ya. Sekarang lebih bebas ya. Bebasnya dalam arti bertanggung jawab. Itu dia. Bebas bertanggung jawab. Kalau waktu SMA kan kita kayak ditekan terus, ayo tugas. Nah, sekarang paling cuma diingetin jangan lupa tugasnya dikerjain, kalau nggak dikerjain nanti 0 atau. Berarti ada dosen yang masih mengingatkan gitu. Semua dosen mengingatkan. Tapi tidak menekan. Tapi tidak akan menekan, ayo tugasnya kumpulin, nggak akan. Terus kalau waktu dia dosennya ngejelasin, ya kalau kita nggak tanya kita nggak akan dapat apa yang kita inginkan dari tujuan pembelajaran itu. Jadi misal kalau sekarang kan di SMA masih kayak ini oh ya ini penting ya kalau di kuliah gitu nggak ada ini penting kita harus anak-anak ini penting dicatat ya. Itu yang di SMA. Kalau di kampus kalau yang bebas masa bodoh.